Agustus 1945, dunia terguncang oleh dentuman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kekaisaran Jepang yang selama ini tampak tak terkalahkan akhirnya berada di ujung kekuasaan. Di tengah kepulan asap perang, sebuah berita besar bocor lewat gelombang radio internasional. Jepang sang matahari terbit telah bertekuk lutut pada sekutu. This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance Jepang telah menyerah. of the Potsdam Ini kesempatan Declaration, kita. which Kita specifies the gak bakal ngambil lagi surrender of berharap untuk embel-embel janji Jepang. Oke, ini kesempatan kita. Kita nggak boleh nunggu lagi. Bener Syahril, kita harus bergerak sebelum Belanda menginjakan tanahnya lagi. Kalau itu sampai terjadi, kita bisa dijajah lagi. Karena siapkan barisan pemuda. Kalau kita terlambat, sekutu akan datang dan Belanda ikut bersama mereka. Oke, kita datangi rumah Soekarno dan Hatta. Kita harus memberitahu mereka kalau rakyat udah gak sabar. Maka dari itu, kita ngarepin kemerdekaan itu bukan hadiah dari Jepang. Kita datangin aja Bung Karno dan Bung Hatta malam ini untuk menyampaikan berita dan pasti mereka semangat lagi. Kita udah terlalu lama di bawah bayang-bayang penjajah ini. Kesempatan gak bakal datang 2 kali. Malam itu suasana penuh ketegangan. Suara rakyat semakin kuat terdengar di berbagai penjuru kota. Kalian tahu nggak? Katanya Jepang kalah. Kalau benar, kenapa kita belum merdeka? Para pemimpin harus segera bertindak. Kami sudah terlalu lama menderita. Kita berhak hidup bebas di tanah kita sendiri. Kalau para pemimpin diam, rakyat bisa bergerak sendiri. Anak cucu kita berhak mendapatkan kemerdekaan. Siang hari 16 Agustus, para pemuda mengambil langkah berani. Apa ini? Ini nama penculikan. Mohon kami Bung, tapi ini di Indonesia. Kami hanya ingin kemerdekaan dilakukan secepatnya. Kalian terlalu memaksakan kehendak kami. Kami hanya ingin Bung segera bertindak. Di tempat terpencil itu, pergulatan batin seorang pemimpin mencapai puncaknya. Rakyat di sini Bung, mereka sudah siap berkorban. Kami percaya pada Bung Karno. Saya paham. Saya juga nggak pernah ngelakuin kepercayaan kalian. Cuman saya yang ingin kalian untuk selamat. Jadi saya tidak ingin semuanya gegabah. Kita bicarakan baik-baik di sini. Jangan dengan kekerasan seperti tadi ini. Lebih baik kita bicarakan di sini baik-baik. Kami adalah dianggap salah demi Indonesia merdeka. Kalian itu masih sangat muda dan masa depan kalian itu masih panjang sekali. Karena kami tidak ingin kehilangan kesempatan. Rakyat desa pun sudah mendengar kabar bahwa Jepang sudah menyerah. Kami siap membantu para perjuangan bangsa. Ketidakpastian membuat para pemuda nekat. Dini hari 16 Agustus, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari campur tangan Jepang. Maafkan kekerasan kami, Bung. Tapi satu-satunya agar Bung bisa fokus melihat kemerdekaan Bung Hatta. Di sini aman Bung, kita akan menunggu sampai waktu tiba. Lihatlah, bahkan rakyat desa ini sudah siap mengangkat senjata demi kemerdekaan yang Bung pimpin. Kami hanya rakyat biasa, Bu. Kami ingin menitipkan anak cucu kami kepada keberanianmu. Sebentar, saya paham soal yang kalian inginkan. Cuman kita nggak bisa asal gegabah. Karena kemerdekaan ini itu tanggung jawab kita semua. Mereka tidak butuh banyak rencana, Bung. Mereka hanya butuh kemerdekaan sekarang. Kesempatan kali ini tidak akan datang 2 kali. Rakyat sudah terlalu lama menunggu. Ya saya tahu, tapi kalau kita salah langkah, kita kan banyak korban yang berjatuhan. Korban memang sudah banyak sejak dulu. Momen ini juga tidak akan terulang lagi, Bung. Jangan gegabah. Karena semua yang kita lakukan ini
itu sangat berdampak bagi yang lainnya. Kalau misalnya kita hanya bergerak sesuai dengan yang kita tahu tentang kekerasan, tanpa adanya demokrasi atau birokrasi, yang ada rakyat Indonesia yang akan menganggung semuanya. Itu gak akan saya biarkan terjadi. Bung, rakyat sudah mulai gelisah. Kita juga harus memikirkan keselamatan rakyat juga setelah proklamasi dilaksanakan. Saya paham, cuman kemerdekaan itu bukan hanya soal perang. Kemerdekaan juga bukan hanya soal keberanian. Kita tidak hanya buat mengangkat pistol di tengah medan perang, tapi kemerdekaan itu adalah negara yang berdaulat, yang punya hukum, yang punya tata aturan yang ketat. Nggak bisa kita hanya bisa mencapainya dengan peperangan, pertumpahan darah dan sebagainya. Kita harus bisa punya kekuatan, entah itu dari luar ataupun dalam. Kita harus pikir secara matang. Tidak bisa kita hanya ambil apa yang kita tahu saja. Terkadang juga sejarah menuntut negara di Jepang. Rakyat sudah menunggu kepastian. Tidak ada yang benar-benar tenang malam itu. Saya jamin proklamasi akan dilakukan secepatnya. Benarkah? Apa jaminannya? Saya akan pertaruhkan nyawa saya. Dengan jaminan itu, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta. Percayalah, semua sudah dipersiapkan di Jakarta. Saya harap keputusan kita ini memang yang paling terbaik untuk bangsa kita. Ya, yang terpenting saat ini adalah persatuan sebuah bangsa. Saya hanya ingin Indonesia segera berdiri sendiri. Besok harus jadi hari bersejarah. Ahmad Subarjo datang menjemput dengan jaminan nyawa. Beliau membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta menuju rumah seorang perwira Jepang yang bersih. Silakan gunakan rumah saya. Angkatan Laut Jepang tidak akan mengganggu kalian di sini. Demi keadilan bangsa kalian, saya tidak akan mengganggu. Silakan. Terima kasih. Siap. Apa di sini bisa buat nulis? Tentu saja. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat yang bagus, singkat dan lugas. Ya, secara sederhana saja, Bung, tapi harus memiliki makna yang besar. Intinya adalah kemerdekaan. Bung, biar saya rapikan ejaannya sedikit, Bu, ya, Bung. Boleh. Silakan. Di ruangan sederhana itu lahirlah kalimat yang akan mengubah sejarah bangsa. Kalimat ini akan dibacakan seluruh rakyat Indonesia. Pastikan tidak ada kesalahan dalam membuat teks ini. Ya, harus jelas dan benar maknanya. Kalimat ini akan menjadi saksi lahirnya bangsa Indonesia. Oke. Ini selesai kan? Ya. Oke. Malam semakin larut, tetapi semangat mereka tidak padam. Semoga bendera ini membawa harapan. Daerah yang sedang kau jahit nanti akan dibuka baru. Ya, tidak ada jalan untuk kembali lagi. Bendera ini yang kujahit sendiri, harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan bahwa apa yang sudah ditunggu oleh rakyat kita selama ini besok akan tercapai. Jangan sampai apa yang sudah kita nantikan, sudah kita perjuangkan tidak tercapai. Ya, apapun yang terjadi itu kita harus siap untuk menghadapinya. Sebaiknya kau mengambil bangku, duduk di sebelahku. Kain merah putih ini aku jahit sendiri, semoga berkibar abadi. Esok dunia akan tahu Indonesia telah lahir. Saya pastikan barisan pengibar bendera sudah siap. Semangat Ibu Fat, seluruh rakyat berdoa untuk hari esok. 17 Agustus Cepat, proklamasinya akan dimulai. 1945 pukul 10 pagi di bawah terik matahari, sejarah dunia berubah selamanya. Detik-detik yang ditunggu akhirnya tiba.
tiba. Barisan rapi, segera siapkan bendera. Ini bendera merah putihnya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu. Semua harus berjalan dengan tertib. Semoga Indonesia benar-benar bebas hari ini. Akhirnya perjuangan bangsa Indonesia ini menghasilkan kemerdekaan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, perjuangan kita hari ini belum selesai. Betul, karena hari ini adalah hari di mana kita membuktikan bahwa Indonesia telah lahir dan berdiri di kaki sendiri. Kita merdeka bukan atas negara lain. Kita tidak merdeka karena bantuan negara lain, tapi karena ini kemampuan dan perjuangan kita selama ini. Merdeka! Merdeka! Proklamasi
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.